Selamat hari Minggu, saya percaya ada sukacita di rumah kita hari ini, amin. Hari ini kita mau mulai ibadah kita mau datang sama Tuhan, kita mau bawa hati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau yang hadir di tengah kami. Roh Kudus memimpin kami mau berikan pujian dari hati kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, panjang ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Segala puji kemuliaan yang kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku melangkah dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia mati dan bangkit bagi kita. Dan ada Roh Kudus selalu menyertai hidup kita. Apapun keluh kesah dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, mari datang. Berbicara, ada Roh Kudus yang selalu mengerti setiap apapun yang kita hadapi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh Kudus yang bekerja. Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Kami punya Allah, kami punya Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami, yang selalu menjaga hati kami, menyertai hidup kami, menjadi sahabat bagi kami, menjadi penolong dalam setiap kesusahan kami, yang mengajarkan kami, yang membawa kami semakin mengenal Engkau ya Bapa lewat firman-Mu yang akan kami terima hari ini Tuhan. Jamah setiap hati jemaat-Mu siap untuk ditaburi oleh firman. Kami serahkan hidup kami hari ini, hati kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita boleh sebentar akan dengarkan firman Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi itu kembali menguatkan iman kita. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami dan roh kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mampu menjalani hari-hari depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan. Sehingga semuanya kami yang mendengarkan boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30 ya. Di sini saya akan beri judul untuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Ya. Nah, kita nggak usah membaca satu demi satu ayat firman Tuhan ini, tetapi nanti saya akan mengulas ayat-ayat yang penting dari firman Tuhan ini yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Ya. Nah, di sini judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ya, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yosafat ini adalah anak dari Raja Asa dan ibunya bernama Azubah. Nah, Yosafat menjadi raja ketika dia berumur 35 tahun dan ia memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Ya, jadi Raja Yosafat ini menggantikan papahnya Raja Asa untuk memerintah di Yerusalem selama 25 tahun dan Yosafat adalah raja keempat atas kerajaan Yehuda. Nah, Yosafat terkenal karena ketaatannya kepada Allah. Itu yang terdapat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 32 ya, di belakang dari ayat kita yang menjadi nats kita pada saat pagi hari ini. Kemudian Yosafat itu menghapus banyak ibadah orang-orang kafir yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 43 dan 47. Kemudian juga ia menyediakan guru-guru Taurat. 2 Tawarikh 17 ayat 7 sampai 9, di mana Raja Yosafat ini menyuruh beberapa guru-guru Taurat untuk boleh memberikan pengajaran kepada umat-umat Israel supaya kehidupan mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, dari ayat 1 sampai 30 ini, di sini kita akan belajar bagaimana Yosafat itu ketika dia menghadapi satu masalah, ketika dia menghadapi satu peristiwa yang secara kemampuan dirinya dia tidak mampu untuk mengatasi, untuk menghadapi masalah yang dihadapinya itu ya. Nah, tetapi dari judul yang tadi saya katakan itu, bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Di sini Yosafat mengakui bahwa kemampuannya terbatas dan dia mengizinkan Allah untuk bertindak atas kehidupannya ya. Kita akan masuk ayat demi ayat yang terdapat pada pasal yang ke-20. Yang pertama di situ kita akan lihat di ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, Bapak Ibu boleh ikut membaca bersama dengan saya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ya, jadi masalah yang sedang dihadapi Raja Yosafat adalah dia mendapatkan berita di mana satu laskar yang besar datang untuk menyerang Raja Yosafat beserta rakyat-rakyatnya. Nah, Raja Yosafat sebagai seorang manusia yang terbatas, walaupun dia seorang raja, tetapi dia tidak mampu untuk menghadapi musuhnya yang begitu banyak ya, yang datang untuk melawannya ya. Tetapi di tengah-tengah ketakutannya itu, Raja Yosafat memilih satu jalan yang benar di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang dihadapi, saya tahu
kita tahu semua bahwa ketika Raja Yosafat menghadapi masalah ini, dia merasakan ketakutan. Apalagi ada laskar yang besar yang ingin menyerang kerajaannya. Tetapi di balik ketakutannya itu, Raja Yosafat mempunyai satu pilihan yang tepat, ya, untuk mengambil satu keputusan sehingga dia boleh melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, boleh sama-sama dengan saya juga membacanya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apa dikatakan Bapak Ibu? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan yang tepat di tengah masalah yang begitu besar, yang sungguh membawa Yosafat menuju kepada awal kemenangan, ya. Dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari ilah-ilah yang lain, dia tidak mencari berhala-berhala, dia tidak mencari kekuatan dari dunia yang ada di sekitarnya. Tapi dia di tengah-tengah ketakutannya mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu apa yang dilakukannya lagi, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus? Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi yang diserukan Yosafat di sini kepada rakyatnya adalah, mari kita mencari Tuhan, mari kita berdoa. Tidak titik sampai di situ. Mari kita berpuasa. Ya, jadi Yosafat menyuruh rakyatnya untuk bersama-sama mencari Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara berpuasa. Mereka berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, karena Raja Yosafat mengetahui pertolongan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, atau dari Allah Bapa kita yang berada dalam tata kerajaan sorga. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengalami satu masalah atau pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, ya, satu keputusan yang kita ambil kalau itu benar, maka kemenangan ada di pihak kita. Tetapi ketika keputusan yang kita ambil itu salah, maka kekalahan itu ada pada pihak kita. Tetapi di sini kita boleh belajar bagaimana Yosafat di tengah-tengah ketakutannya, dia sadar sebagai wakilnya Allah di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dia sebagai raja, dia mengambil keputusan yang benar, mengajak seluruh rakyatnya berkumpul, berdoa, mencari wajah Tuhan, berpuasa, ya, bersama-sama dengan rakyatnya pada saat itu. Kemudian di ayat yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12, di situ saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan rumah umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu di tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan.
tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin, puji Tuhan ya. Di sini, di tengah-tengah seruan mereka kepada Allah, di tengah-tengah doa mereka kepada Allah, mereka berserah kepada Allah. Mereka biarkan Allah yang bekerja, mereka biarkan Allah yang berperang melawan laskar yang besar itu. Mereka biarkan Allah yang menuntun mereka untuk menghadapi laskar yang besar itu, dan mereka menyatakan kemampuan mereka, mereka menyatakan kelemahan mereka, dan mereka mengatakan juga bahwa mereka tidak mampu menghadapi laskar yang begitu besar. Dan mereka katakan, tetapi mata kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka berharap dan percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang mereka boleh hadapi. Doa mereka dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mereka berseru, hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Ya, mereka sampaikan kepada Tuhan, dan mereka bilang, hanya mata kami tertuju kepada Engkau, dan kami percaya Tuhan, Engkau bila ada bersama-sama dengan kami, tidak ada yang dapat melawan kerajaan kami. Ya, mereka mengatakan demikian. Lalu pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Dikatakan di situ, bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, dalam segala masalah yang kita hadapi, bukan kita yang berperang, tapi ada Allah yang berperang menyelesaikan seluruh masalah pergumulan kita. 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya, Yahasiel yang dihinggapi roh Tuhan memberikan kekuatan, memberikan peneguhan iman kepada mereka. Kamu berdiri saja di tempatmu, tidak usah kamu yang berperang. Biarkan Tuhan yang berperang menghadapi mereka, ya. Dan ketika engkau ada di situ, Tuhan akan menyertai engkau. Yang penting imanmu tertuju kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi tugasmu. Tuhan juga melakukan apa yang menjadi tugasnya. Di sini iman dari Raja Yosafat dan juga seluruh bangsa Israel yang ada pada saat itu sedang ditantang untuk mereka boleh, ya, berani menghadapi laskar yang besar itu. Allah menyampaikan sesuatu kepada Yosafat dan rakyatnya melalui Yahasiel bin Zakaria. Jadi ada orang yang dipakai Allah untuk boleh menguatkan mereka, untuk mereka boleh maju, tidak gentar menghadapi laskar yang besar itu, dan mereka taat akan perintah itu. Kemudian ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya,
tindakan iman yang mereka lakukan. Mereka terus berdoa, mereka maju, mereka bangkit ya. Mereka pagi-pagi maju menuju padang gurun Tekoa. Lalu mereka berdiri di sana dan berkata, berseru kepada orang-orang Yehuda. Raja Yosafat menyatakan demikian, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, kalimat penguat iman yang diberikan kepada rakyatnya ya, untuk rakyatnya tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan benar Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, iman mereka itu sungguh luar biasa, mujizat Allah terjadi ya. Ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka mujizat Allah terjadi. Ayat 22 hingga ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terlubur. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin Bapak Ibu, luar biasa. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Yang penting hanya iman kita tertuju kepada Allah. Saat ini apapun yang menjadi masalah pergumulan kita, tantangan kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Kemenangan sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Kesedihan, kesusahan, sakit, penyakit, perekonomian, apapun yang kita boleh rasakan, kita boleh serahkan kepada Tuhan. Belajar dari Raja Yosafat dan rakyat-rakyatnya ketika mereka menghadapi satu laskar yang begitu besar. Raja Yosafat sebagai seorang pemimpin, dia merasa takut, tapi dia mengambil keputusan yang benar, mencari Tuhan, mengajak rakyatnya berdoa dan berpuasa. Maka Tuhan nyatakan kuasanya, mujizat Allah terjadi, kemenangan pun ada di pihak kita. Amin, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat pagi hari ini kembali menguatkan kita. Ya, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita khawatir, kita bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan saat ini, ya, goncangan, masalah kehidupan yang kita boleh hadapi, kita percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kita sehingga kemenangan ada di pihak kita. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kembali menguatkan, meneguhkan kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti Raja Yosafat yang menghadapi laskar begitu besar Tuhan, ketika dia mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa, mencari Tuhan dan mengajak seluruh rakyatnya mencari Tuhan, maka di situ Engkau nyatakan mujizat bagi Raja Yosafat, bahkan seluruh bangsa Israel yang ada pada saat itu. Kami percaya juga pada saat ini Tuhan, janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Setiap masalah pergumulan hidup yang kami boleh hadapi, khususnya di tengah-tengah zaman saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di pihak kami, bersama dengan kami Tuhan, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, bahkan kemenangan bagi kami, untuk kami boleh sanggup menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu.
Kami mau serahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini boleh terus berbicara bagi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, tantangan mereka Tuhan, buka jalan atas semuanya dan berikan kemenangan daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati, baik melalui puji-pujian, juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita mau hidupkan kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, boleh-boleh menjadi pedoman hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan bersama-sama. Sekalipun kami masih ada di rumah kami Tuhan. Terima kasih, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa. Kebenaran firman Allah yang sudah kami terima, benar-benar Tuhan boleh menjadi pedoman hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga segenap sidang jemaat-Mu Bapa. Tuhan hadir dalam tiap-tiap rumah tangga kami, dalam tiap-tiap pribadi kami Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Berkati juga anak-anak kami, baik yang sudah bekerja maupun yang masih bersekolah. Tuhan berkati mereka. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan, biar firman Tuhan boleh digenapi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Sidang jemaatku yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan kita mengangkat tangan kita. Di akhir dari ibadah kita pada hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.